Halo listeners, gimana 17 Agustusan kemarin? Seru kah? Kali ini, Retelling Verse juga akan membawakan lanjutan kisah dokter racun yang gak kalah seru. Biar gak penasaran dengan keseruannya, langsung saja kita ke ceritanya. Bab 8, Dua Laba-Laba. Wang Dalei menjadi marah saat mendengarnya. Setan, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Awalnya, Su Chunliang tidak ingin campur tangan dalam urusan Yao Wenbin, tetapi Wang Dalei mencaci makinya. Ketiga orang dari kantor medis terlalu pengecut. Semuanya datang ke pintu rumah dan menelan amarah mereka. Saya ingat kembali ketika Lao Zu adalah pemimpin dari 5 sekte beracun. Siapapun yang berani masuk ke altar utama saya akan membiarkannya merasakan rasa sakit karena dimakan oleh 10.000 ular. Su Chunliang mengangkat bibirnya, kebencian karena membunuh ayahmu tidak tergoyahkan. Jika kamu memiliki keluhan dan utang, siapapun yang membunuh ayahmu, pergilah dan bunuh dia. Apa jenis prestise yang kamu mainkan di sini? Mengapa tidak berani pergi? Kamu anak jalang, anak durhaka, bagaimana kamu masih bisa memiliki wajah untuk hidup di dunia ini? Wang Dalei merangsek maju dengan raungan. Dia pernah ditangkap karena memukuli seseorang sebelumnya, tetapi sekarang dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk memukul seseorang di tempat umum. Jangan melihat dia merangsek dengan agresif, hanya untuk menakuti Su Chunliang. Tetapi dia memilih objek yang salah. Baru saja merangkak ke Su Chunliang, tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit. Wang Dalei terkejut, tetapi itu adalah laba-laba seukuran ibu jari yang jatuh langsung ke bawah, baru saja mendarat di wajahnya. Plak! Su Chunliang memukulinya dengan punggung tangan besar, menyebabkan bintang-bintang muncul dari matanya. Tamparan ini membuat semua orang tercengang. Awalnya, Jia Suegong tidak dapat memahaminya. Apakah masalah di kantor medis ada hubungannya denganmu, Su Chunliang? Apa yang kamu lakukan? Yao Wenbin gemetar. Dia tidak melihat dengan jelas. Dia pikir Wang Dalei telah memukul Su Chunliang, dan memerintahkan Chen Guangming untuk segera menghubungi Departemen Keamanan. Su Chunliang mengangkat tangan setelah memukul, dan ada seekor laba-laba yang dipukuli di telapak tangannya. Laba-laba ini sangat beracun. Dua rekannya yang membantu Wang Dalei melihat dia dipukuli, jadi mereka buru-buru datang membantu. Wang Dalei menggertakkan giginya dan berkata, "Aku akan bertarung denganmu." Dia tidak berbicara dengan jelas, tetapi merasa aneh di wajahnya. Su Chunliang mengingatkan, masih ada satu lagi. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Su Chunliang, tetapi dia percaya pada apa yang dikatakan teman-temannya. Kedua rekannya menunjuk ke wajahnya, laba-laba besar. Lebah Bumblebee. Semua lebah Bumblebee keluar. Wang Dalei sendiri melihat bahwa laba-laba itu sudah merangkak ke ujung hidungnya. Tubuhnya berwarna kuning pucat, dan dia ingin meraihnya dan mencubitnya. Su Chunliang mengingatkan, laba-laba kantong kuning sangat beracun. Begitu digigit olehnya, kamu akan berakhir. Wang Dalei melewati adegan ini, berkata dengan gemetar, cepat tolong lepaskan. Kedua rekannya mendengar bahwa bisa beracun, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Salah satu dari mereka menyarankan untuk segera menelepon polisi. Meskipun biasanya menghindari polisi, hal pertama yang mereka pikirkan saat menghadapi masalah adalah polisi rakyat. Su Chunliang dengan sengaja mendesah dan berkata, bersikaplah seperti kuda, saya akan membayar keluhan saya dengan kebajikan, dan kamu akan membayar kebaikanmu dengan balas dendam. Dia sengaja mengulurkan tangan dan menggoyangkannya di depan Wang Dalei, ini hanya jantan, wajahmu betina, betina lebih beracun, begitu digigit, gajah akan selesai. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang secara tidak sadar melangkah mundur. Wang Dalei panik dan berkata, tolong buang itu dariku. Sekarang jangan katakan bahwa Su Chunliang memukulnya, bahkan jika dia memukulnya 10 kali, dia akan bahagia. Su Chunliang berkata, jangan bergerak, selama kamu tidak bergerak, biasanya tidak akan menyerang orang secara aktif. Wang Dalei berkata dalam hatinya bahwa saya tidak bisa berdiri diam, dan gemetar berkata, cepat pukul mati dengan telapak sepatu. Salah satu rekannya menarik sandal jepit, dan Su Chunliang berkata, saat kamu menembak, kamu harus menguasai kekuatan, hati-hati menembakkan taring ke dalam daging, dan hati-hati jangan merusak kantong kuning laba-laba, yang penuh dengan racun dan bisa.
Begitu telur serangga pecah, racun akan mengikis daging, dan tulang-tulang bisa terlihat dalam-dalam. Kerusakan kecil, dan jika laba-laba yang menetas membangun sarang di wajah, masuk ke otakmu, dan merusak otakmu, kamu akan menjadi gila jika kamu tidak mati. Wang Dalei sangat ketakutan hingga hampir menangis. Jangan bergerak, panggil polisi. Segera panggil polisi. Jika sesuatu terjadi padaku, tidak akan terselesaikan tanpa 3 juta. Su Chunliang berkata, beri aku 10 juta, apa kamu punya bunga kehidupan? Kamu memiliki kepala sebesar itu, bagaimana kamu tidak punya otak di dalam? Pada saat ini, kepala bagian keamanan rumah sakit akhirnya tiba dengan sekelompok penjaga keamanan. Mereka mendengar bahwa seseorang telah datang ke kantor medis untuk membuat masalah, tetapi tidak ada yang mengharapkan adegan ini. Wang Dalei berdiri di sana diam seperti patung pasir, dengan seekor laba-laba dengan bagian bawah kuning terbaring di hidungnya. Mendengar bahwa laba-laba sangat beracun, tidak ada yang berani bertindak sembrono. Yao Wenbin menelepon Departemen Keracunan dan meminta Departemen Keracunan untuk bersiap. Begitu Wang Dalei diracuni, dia bisa menyelamatkan Wang Dalei tepat waktu. Dia juga mempelajari biologi dan melihat gambar laba-laba kantong kuning. Yang ada di wajah Wang Dalei terlihat seperti laba-laba biasa, tidak peduli seberapa kamu memandangnya, sepertinya tidak beracun. Bisakah ini sedikit teknisi listrik sedang membuat peringatan palsu? Niatnya adalah menakut-nakuti Wang Dalei dengan sengaja. Su Chunliang tersenyum dan melihat Wang Dalei, bagaimana kalau aku membantumu? Wang Dalei berkata berulang kali iya. Bagaimana jika kamu menfitnahku memukulimu? Jangan khawatir, cukup pukul, aku tidak menyalahkanmu. Wang Dalei mencoba mendapatkan 1 pukulan lagi. Jika aku membantumu, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Saya berjanji, tidak akan lagi mengganggu rumah sakitmu. 50.000 adalah 50.000. Wang Dalei masih memikirkan uangnya, tetapi sebenarnya, dia tahu dengan jelas dalam hatinya bahwa kematian ayahnya tidak ada hubungannya dengan Changxing. Operasi elektroreseksi baik-baik saja, tetapi dia dengan sengaja mencari kesalahan dan ingin memeras lebih banyak uang. Pada saat ini, laba-laba mulai bergerak lagi, dan merangkak ke wajah kiri Wang Dalei. Su Chunliang tiba-tiba menembak. Plak! Tamparan ini bahkan lebih keras dari sebelumnya, tubuh gagah Wang Dalei dipukul dalam lingkaran, meninggalkan bekas tamparan yang jelas di kedua pipinya. Su Chunliang memperlihatkan trofinya. 2 ekor laba-laba, jantan dan betina, mati di telapak tangannya. Meskipun mereka dipukul ke tanah, mayat-mayat itu utuh dan tidak ada racun yang bocor. Wang Dalei menerima 2 tamparan di mata semua orang. Meskipun dia tahu bahwa Su Chunliang berusaha menyelamatkannya. 2 tamparan itu jatuh dengan mantap di wajahnya, dan dia sendiri mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan orang lain. Wang Dalei juga dianggap sebagai preman terkenal di distrik utara, dan dia juga memerlukan muka di depan orang lain. Dia menundukkan kepalanya dalam rasa malu, mendorong menjauh penjaga keamanan, dan pergi tanpa berkata-kata. Pada saat ini, Jie Suegong mengganti tabung cahaya, Su Chunliang mendorong papan sakelar ke atas, dan kantor menjadi terang. Yao Wenbin menceritakan kepada kepala bagian keamanan, Yu Xiangdong, tentang apa yang telah terjadi. Dia sangat tidak puas dengan efisiensi bagian keamanan. Penjaga keamanan ada di mana-mana ketika tidak ada yang harus dilakukan. Sebenarnya, penjaga keamanan ini semua tahu betul betapa terkenalnya Wang Dalei. Dengan gaji yang begitu kecil setiap bulan, tidak ada yang bisa mengeluarkan amarah. Setelah keributan mereda, Yao Wenbin ingat bahwa dia seharusnya berterima kasih kepada pemuda itu. Su Chunliang dan Xiao Feng mengemas alat-alat mereka dan pergi lebih dulu, sementara Jia Suegong tetap tinggal dan menunggu Yao Wenbin menandatangani formulir penugasan untuk konfirmasi. Yao Wenbin bertanya kepada Jia Suegong, hanya untuk mengetahui bahwa Su Chunliang adalah seorang pendatang baru yang baru saja datang ke rumah sakit tahun ini. Su Chunliang dengan santai melemparkan 2 laba-laba mati ke tanah. Yao Wenbin secara khusus menggunakan Duniang untuk mengidentifikasinya. Itu adalah laba-laba biasa, sama sekali tidak beracun, dan memang bodoh oleh Wang Dalei. Dari sudut pandang ini, pemuda ini benar-benar berani dan cerdik. Dia memiliki 2 mulut besar. Setelah pertemuan mingguan rumah sakit pada sore hari berakhir, Ma Hongmei, kepala Departemen Personalia,
mendekati Yeo Wenbin dan memberitahunya bahwa Chen Guangming akan dipindahkan untuk bekerja di Departemen Infeksi karena kebutuhan pekerjaan. Yeo Wenbin merasa sedikit tertekan ketika mendengar berita itu. Begitu Xiao Chen pergi, hanya ada 2 orang yang tersisa di kantor medis. Cheng Xiaohong adalah seorang gadis, dan dia tidak bisa diizinkan untuk maju ke depan, yang berarti bahwa tidak ada yang berdiri di depan untuk membagi beban. Di masa depan, apakah dia harus menghadapi tembakan artileri musuh dan menghadapi kehidupan yang suram? Yeo Wenbin tidak bisa menahan diri mengeluh, sebelum saya datang ke kantor medis, ada 5 orang di departemen ini. 2 dari mereka dipecat dan 1 dipindahkan. Sekarang yang lain juga dipindahkan. Bisakah kita hanya membiarkan kami berdua melakukan begitu banyak pekerjaan? Ma Hongmei tersenyum dan berkata, saya tahu Anda telah bekerja keras, tetapi orang muda ingin naik, jadi Anda tidak bisa menghentikannya. Yeo Wenbin tidak berpikir bahwa Departemen Penyakit Menular bisa di atas kantor medis. Dia dengan jelas memahami bahwa Chen Guangming ketakutan, dan tidak ada yang ingin hidup dalam ketakutan pada usia muda. Memikirkan 6 bulan sejak dia datang ke kantor medis, Chen Guangming telah menderita banyak ketidakadilan. Terakhir kali, dia dikritik oleh rumah sakit karena tidak bisa menahan amarahnya terhadap keluarga pasien. Juga rasa tidak puas itu yang memperkuat ide Chen Guangming untuk dipindahkan. Yeo Wenbin berkata, Kepala MA, Anda juga mengetahui situasi departemen medis. Banyak konflik, pekerjaan berat, dan tekanan tinggi. Tidak mungkin bagi kami berdua untuk bekerja dengan normal. Menugaskan saya itu oke, tetapi saya harus menambahkan orang baru, jika tidak, saya sama sekali tidak setuju. Direktur Yeo, bukan niat saya untuk memindahkan Anda. Anda harus melaporkan masalah ini kepada pimpinan. Dia tidak bisa mengatakan kepada pemimpin mana. Meskipun dia adalah kepala departemen personalia, dia hanya dapat menjadi pelaksana tugas-tugas tertentu di rumah sakit. Kekuasaan personalia benar-benar tidak ada dalam kendalinya. Mengapa saya harus mengeluh kepada pimpinan? Bukankah pemimpin yang memindahkan saya? Yeo Wenbin tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Jadi mengatakan ini sekarang hanya keluhan belaka. Pada saat ini, ponselnya berdering, dan dia tersenyum kepada Yeo Wenbin dan memintanya untuk menunggu. Panggilan itu dari Zhu Mingyuan, Direktur Departemen Pengobatan Tradisional. Begitu dia menghubungkan, Zhu Mingyuan berteriak di ujung telepon, Kepala MA, apa yang kamu maksud? Mengapa kamu memaksa seorang siswa SMA masuk ke departemen kami? Tidak. Apa yang salah? Apakah penempatannya jatuh ke departemen pengobatan tradisional kami? Belum lagi penempatan di departemen kami, apakah kami juga harus membayar untuk biaya masa depan? Ma Hongmei menghela nafas diam-diam, Zhu Mingyuan ini terkenal sangat tajam dan keras, dan dia marah, jadi dia hanya bisa menghadapinya terlebih dahulu. Direktur Zhu, jangan khawatir, saya tidak tahu tentang ini, mungkin mereka membuat kesalahan, saya hanya akan memeriksanya untuk Anda, saya akan segera memberitahu Anda. Zhu Mingyuan berkata tanpa belas kasihan, bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Cari tahu segera, makhluk makanan yang tidak produktif seperti ini terkait dengan siapapun yang kamu sukai, dan departemen obat tradisional kami tidak menginginkannya. Ma Hongmei menutup telepon, mengumpat dalam hatinya, orang tua yang bergantung pada usia dan menjual kebiasaan tua, jika orang lain tidak produktif, apakah Anda juga tidak produktif? Berapa banyak manfaat yang telah departemen obat tradisional Anda ciptakan bagi rumah sakit? Menahan klinik rawat jalan obat tradisional hanya memiliki makna simbolis, dan dia lebih tahu bahwa Zhu Mingyuan begitu bersemangat karena penempatan Su Chunliang menyentuh kepentingannya. Departemen pengobatan tradisional telah dalam keadaan kekurangan staf, dan sudah bisa dianggap bahwa setiap bulan kekurangan. Penempatan Su Chunliang telah merusak kepentingan Zhu Mingyuan yang menganggap uang sebagai hidupnya. Sangat wajar jika dia marah. Awalnya, Ma Hongmei bisa mengalihkan masalah ke Wakil Presiden Gao Xinhua. Terlepas dari seberapa keras Zhu Mingyuan berteriak, jika rumah sakit memberikan perintah tegas, dia harus taat pada akhirnya. Namun, Ma Hongmei dan Gao Xinhua memiliki hubungan pribadi yang baik, jadi dia tidak ingin mengganggunya jika tidak perlu, jadi dia menutup telepon dan melihat Yeo Wenbin, yang juga tampak marah. Tiba-tiba memiliki ide di hatinya. Salah satu yang menolak untuk menerima, dan yang lain menolak untuk melepaskan.
Jika Su Chunliang ditempatkan di kantor medis, itu bukanlah yang terbaik dari kedua dunia, dan masalah mereka akan teratasi. Ma Hongmei memiliki ide di pikirannya, dan berkata kepada Yeo Wenbin, "Saya punya kandidat yang cocok di sini, seorang pegawai baru yang baru datang ke rumah sakit kita tahun ini." Yeo Wenbin menggelengkan kepalanya seperti goyang bola saat mendengar bahwa itu adalah seorang pendatang baru. Tidak, pekerjaan di departemen medis harus memiliki pengalaman kerja yang relevan, setidaknya sejumlah pengalaman klinis tertentu. Pendatang baru tidak bisa melakukannya. Pemuda ini sangat bagus, dia tinggi dan besar, dan dia tampan. Su Chunliang benar-benar tidak memiliki banyak titik cemerlang. Dan dia hanya bisa memuji penampilannya. Apa gunanya tinggi dan tampan? Saya tidak merekrut penjaga keamanan. Yeo Wenbin sebenarnya ingin beberapa penjaga keamanan ditempatkan di kantor medis, setidaknya untuk mengintimidasi keluarga pasien yang datang membuat masalah. Pengalaman bukan sesuatu yang diperoleh. Pemuda ini bernama Su Chunliang, dan dia cukup cerdik. Apa? Ma Hongmei mengulangi nama Su Chunliang lagi, dan Yeo Wenbin segera menghubungkannya dengan anak laki-laki di kelas listrik. Sebuah rumah sakit tidak memiliki begitu banyak nama, apalagi nama ini tidak umum. Dia berkata bahwa dia akan memikirkannya dan memberi jawaban besok paling lambatnya. Kembali di kantor medis. Ada bau insektisida yang tajam sebelum masuk pintu. Cheng Xiaohong mengenakan masker untuk membunuh insektisida di dalam. Chen Guangming bersembunyi di luar karena dia tidak tahan bau. Melihat Yeo Wenbin, dia tersenyum dan berkata, "Direktur Yeo, Xiao Cheng takut laba-laba, jadi dia menyemprotkannya dengan obat." Yeo Wenbin mengangguk, agak bingung, dia telah tinggal di kantor ini begitu lama, dan dia tidak pernah melihat laba-laba sebelumnya. Mengingat adegan di mana Su Chunliang memukul laba-laba, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia menggunakan kesempatan itu untuk memukul Wang Dalei. Anak ini juga cukup fleksibel, tetapi yang jarang adalah bahwa dia berani. Jika bukan orang lain, dia tidak akan berani memukul Wang Dalei. Chen Guangming mengeluarkan sebungkus rokok untuk diberikan kepada Yeo Wenbin, dan diam-diam mengatur mutasi pekerjaan di belakang punggung Yeo Wenbin, agak merasa bersalah. Yeo Wenbin menggelengkan tangan, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, dan dia masih memikirkan masalah Su Chunliang dalam pikirannya. Sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Departemen mungkin kekurangan orang seperti itu. Melihat Chen Guangming di depannya, dia secara diam-diam membandingkannya dengan Su Chunliang dalam hatinya. Jika Anda membandingkan orang, Anda akan mati, dan jika Anda membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Dia membuat keputusan segera dalam perbandingan ini.